Selamat datang di channel YouTube saya. Jadi kali ini kita akan membahas sebuah cerita mistis yang dialami oleh seorang wanita muda atau perempuan. Jadi cerita ini bermula ketika si perempuan ini mendapatkan tuntutan kerja sehingga harus pindah keluar kota. Dan di sana dia membutuhkan tempat tinggal sehingga dia harus menempati sebuah kamar kos, yaitu kamar kos nomor 04. Dan disitulah awal cerita horor itu dimulai. Jadi di sini nama tokoh dan tempatnya dirahasiakan. Pada tahun 2016 lalu, tinggallah seorang wanita muda di sebuah keluarga kecil di desa X. Sebut saja Dian. Dian adalah seorang wanita karir yang bekerja di sebuah koperasi simpan pinjam di kotanya. Dengan pekerjaan itu, Dian harus bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Ayah Dian sudah lama meninggalkan keluarganya karena dia menikah lagi. Dian hanya tinggal bersama ibu dan satu adiknya yang masih berumur 8 tahun. Bisa dibilang si Dian ini adalah tulang punggung keluarganya. Dian bekerja di salah satu perusahaan swasta di kotanya. Jadi setiap 3 bulan sekali, Dian harus bersedia rolling dari satu kantor ke kantor yang lainnya. Pada suatu hari, Dian mendapatkan perintah dari atasannya bahwa Dian akan dipindahkan keluar kota untuk di-rolling. Dan jarak antara kota tempat Dian akan pindah dengan rumahnya bisa dibilang cukup jauh, sekitar 50 km. Singkat cerita, tibalah waktu Dian pindah keluar kota. Dan dengan motor yang ia miliki, Dian menempuh perjalanan kurang lebih 100 km untuk pulang dan pergi dari rumah menuju kantor. Rutinitas tersebut sudah dilakukan Dian selama 1 bulan lamanya. Melihat rutinitas ini, ibu Dian tak tega kalau melihat Dian yang setiap harinya harus berangkat pagi dan pulang malam. Lalu ibunya bilang kepada Dian, Daripada kamu capek pulang malam terus, apa nggak sebaiknya kamu cari kos aja, nak? Tapi Bu, nanti kalau saya kos, siapa yang bantu Ibu di rumah? Jangan pikirkan ibu. Yang penting kesehatan kamu dijaga. Lagian di rumah ada adikmu, Faisal. Ya udah deh Bu, kalau begitu nanti aku cari kosan di sana. Tapi Ibu tenang aja, setiap hari Sabtu dan Minggu aku pulang kok. keesokan harinya, tepat jam 6 pagi, Dian pamit dengan ibunya untuk berangkat kerja. Setelah pamit, Dian langsung berangkat menggunakan motor hingga sampai kantor sekitar pukul 7.30 pagi. Sesampainya di kantor, Dian bertanya kepada temannya yang bernama Erlin, karena kebetulan Erlin adalah penduduk asli sini. Lin, ada kos murah nggak deket sini? Buat apa, Yan? Katanya kamu nggak jadi ngekos. Ibu gue maksa, Lin. Terpaksa gue harus ngekos. Lagian seminggu sekali gue juga bisa pulang. Bentar ya, Yan. Ntar gue cariin info. Ketika jam istirahat kantor, Erlin mendatangi Dian dan memberinya info bahwa di sekitar sini ada kos yang lumayan murah. Dan mereka berencana melihat kos itu setelah pulang kerja nanti. Sore harinya, Dian dan Erlin pun mendatangi kos-kosan tersebut. Sesampainya di depan kosan, Dian sedikit tercengang karena kosan itu terlihat aneh dan sedikit menyeramkan. Dari luar, bangunannya itu mirip banget dengan bangunan rumah kuno pada zaman Belanda. Lalu mereka mengetuk pintu rumah itu. Setelah diketuk beberapa kali, akhirnya ada seseorang yang membukakan pintu. Orang tua yang kira-kira umurnya 80 tahun. Kemudian mereka dipersilahkan masuk. Ternyata orang itu adalah pemilik rumah beserta kamar kos yang akan dia tempati. Namanya Pak Mukhtar. Orangnya baik, kalau berbicara sopan dan berwibawa. Setelah mengobrol soal harga dengan pemiliknya, mereka diantar ke kos untuk melihat keadaan kos dan kamar yang akan dia tempati. Jadi di situ totalnya ada 6 kamar, 4 di dalam dan 2 di luar. Sedangkan kamar yang akan dia tempati itu adalah nomor 3.
Melihat keadaan kos tersebut, Dian sedikit merasakan ada hawa yang berbeda di situ. Entah hanya perasaan Dian saja atau memang benar. Setelah selesai melihat-lihat, Dian dan Erlin pun pamit pulang dan akan memberitahu keputusan mereka nanti malam melalui telepon. Mereka kemudian pergi meninggalkan kos rumah Belanda itu. Sesampainya di rumah, Dian langsung menghubungi bapak kos dan memberinya keputusan bahwa Dian akan tinggal di sana selama 2 bulan ke depan. Jadi, keesokan harinya, Dian berangkat ke kantor lebih pagi karena Dian akan mampir ke kos dulu untuk membayar uang kos dan menata kamar kosnya. Setelah menempuh perjalanan 1,5 jam, sampailah Dian di kosan. Sesampainya di sana, Dian segera menemui bapak kos dan beliau memberikan kunci kamar kepada Dian. Setelah itu, Dian langsung menuju kamarnya yang bernomor 3. Dan pagi itu suasana kosan lumayan ramai, karena tetangga kamarnya pada bersiap-siap akan memulai aktivitasnya. Sambil berjalan menuju kamarnya, Dian menyapa beberapa penghuni kos lainnya, hingga sampailah Dian di depan pintu kamarnya. Dian membuka pintu kamarnya. Setelah dibuka, ternyata kamarnya terlihat rapi, tetapi sedikit berdebu. Ya maklum, mungkin karena kamar ini sudah lama tidak ditempati. Awalnya Dian ingin membersihkan debu-debu yang menempel di meja dan lemari. Tetapi karena waktunya sudah mepet dan dia harus pergi ke kantor, jadi Dian hanya menaruh barang-barangnya dan handphonenya. Kemudian Dian bergegas berangkat ke kantor. Sesampainya di kantor, Dian menemui Erlin dan meminta tolong untuk membantunya membereskan kamar kos setelah pulang dari kantor nanti. Dan Erlin pun bersedia membantu Dian. Sepulang dari kantor, mereka langsung menuju ke kosan dan membersihkan kamar yang masih berdebu. Ketika sedang bersih-bersih, Dian mendengar ada suara orang yang sedang berjalan di luar jendela. Spontan, Dian langsung menengok keluar jendela, tetapi tidak ada siapapun yang Dian lihat. Anehnya di luar jendela itu adalah kebun milik bapak kos. Dian mengabaikannya. Dian mengira mungkin itu bapak kos memang sedang di kebun. Lalu Dian dan Erlin pun lanjut bersih-bersih kamar. Setelah bersih-bersih kamar, Erlin pamit untuk pulang. Dan malam itu ketika sedang tiduran santai di kamar, tiba-tiba Dian merasakan ada hawa negatif di rumah ini. Spontan Dian melihat ke berbagai penjuru kamarnya. Lalu tiba-tiba ada yang mengetuk jendela dari luar. Spontan Dian kaget karena setahu Dian di luar jendela itu tidak ada jalan, melainkan kebun. Dan karena itu dia merasa ada yang tidak beres dengan kamar yang dia tempati ini. Dian merasa ada yang tidak suka kalau Dian menempati kamar ini. Dan selama 1 minggu Dian tinggal di kosan. Tuh, tidak ada hal yang aneh terjadi. Tetapi setelah 1 minggu, tepatnya hari Kamis atau malam Jumat, terjadilah sesuatu. Waktu itu, sepulang dari kantor, ketika Dian akan mandi, dan letak kamar mandinya itu ada di belakang, dan itu hanya ada 1. Jadi kalau mandi, mereka pun harus bergantian dengan penghuni kos lainnya. Malam itu sekitar jam 7 malam. Ketika Dian sedang berjalan menuju kamar mandi, Dian melewati satu kamar yang ada di sebelah kamarnya, yaitu kamar nomor 4. Tiba-tiba Dian mendengar ada suara wanita yang sedang bernyanyi sangat merdu. Mendengar itu, spontan Dian berhenti sejenak dan mendengarkan suara nyanyian itu lebih jelas lagi. Ternyata suara itu bersumber dari kamar nomor 4. Tetapi waktu itu
Tidak ada perasaan aneh ataupun takut, karena Dian menganggap itu adalah suara penghuni kamar nomor 4 tersebut. Dian lanjut ke kamar mandi untuk mandi. Malam harinya, ketika Dian sedang sibuk menyelesaikan pekerjaan yang tadi belum diselesaikan di kantor, tiba-tiba Dian mendengar lagi suara nyanyian yang tadi didengarnya. Tetapi Dian tetap mengabaikannya. Dian menganggap itu adalah suara tetangga kamarnya yang memang sengaja menyanyi. Singkat cerita, sudah 1 bulan lamanya Dian tinggal di kosan itu. Dan selama 1 bulan itu, setiap malam Jumat, Dian selalu mendengar suara nyanyian seorang wanita dari kamar nomor 4 tersebut. Akhirnya, timbullah rasa penasaran di dalam diri Dian. Dian mencoba mencari tahu tentang kamar itu. Setelah pulang kerja, Dian mendatangi kamar Sarah. Sarah adalah tetangga kamar Dian yang menghuni kamar nomor 2. Mbak Sarah, boleh saya bertanya sesuatu? Boleh Mbak, mau tanya apa memang? Kamar nomor 4 itu dihuni siapa ya, Mbak? Oh, kamar itu kosong Mbak. Sengaja dikosongin apa belum ada yang menghuninya? Waduh, kalau itu saya kurang tahu Mbak Dian. Soalnya saya juga masih baru. Coba tanya Mbak Rati, kamar nomor 1. Oh, gitu ya, Mbak. Ya udah deh. Makasih ya, Mbak. Setelah itu Dian pamit dari kamar Sarah menuju kamar Rati. Tapi waktu itu Rati sedang tidak ada di kamarnya. Dan dikarenakan melihat Rati tidak ada di kamarnya, Dian kembali ke kamarnya untuk menunggu Rati. Sekitar pukul 7 malam, akhirnya Rati datang. Dan Dian segera mendatangi kamar Rati. Sesampainya di kamar Rati, Dian pun bertanya, Maaf mengganggu waktunya, Mbak. Iya Mbak Dian, ada yang bisa saya bantu? Gini, Mbak. Saya mau tanya, kamar nomor 4 itu dihuni siapa ya? Itu kamar kosong Mbak. Mending Mbak Dian jangan tanya soal kamar itu lagi deh ya. mendengar penjelasan dari Rati, Dian semakin penasaran. Dalam hati Dian berkata, kalau itu kamar kosong, terus siapa yang menyanyi? Itu suara siapa? Dan Dian pun kembali bertanya kepada Rati. Memangnya kenapa, Mbak Rati? Awalnya Rati enggan menjawab, tapi karena Dian terus mendesaknya, akhirnya Rati membuka omongan. Sejak saya tinggal di sini, kamar itu kosong. Saya tidak tahu kenapa Bapak kos mengosongkannya. Beberapa kali ada orang baru yang ingin menempati kamar itu, tapi tidak boleh oleh Bapak kosnya. Spontan setelah mendengar cerita, Dian berkata dalam hati, ternyata apa yang dirasakan Dian itu memang benar. Kamar itu ada penghuninya, tetapi bukan manusia, melainkan makhluk halus. Dian bukannya takut, tetapi malah makin penasaran. Dian ingin masuk ke kamar tersebut, tapi kamar itu terkunci rapat. Keesokan harinya sebelum berangkat kerja, diam-diam Dian mendatangi kamar itu dan mengintip dari sela-sela lubang kunci. Samar-samar, Dian melihat ada sebuah lukisan yang tergantung di dinding. Lukisan itu sendiri tidak terlihat terlalu jelas karena kondisi kamarnya yang lumayan gelap. Ketika sedang berusaha memperhatikan lebih jelas lagi, tiba-tiba Dian dikagetkan oleh kedatangan bapak kos dari belakang. Apa yang kamu lakukan di situ, Nak? Dian kaget karena tiba-tiba saja bapak kos sudah berada di belakangnya. Enggak, Pak. Saya cuman kebetulan lewat aja, Pak. Ya sudah, kalau begitu kamu berangkat kerja aja sana. Entah apa yang ada di kepala Dian. Spontan Dian bilang ke bapak kos, Saya mau pindah kamar ini boleh nggak? memangnya
Kamar kamu ada apa, Nak? Kok mau pindah segala? Saya kurang nyaman, Pak, dengan kamar saya. Sekarang saya jadi pengen pindah. Kamar itu tidak bisa ditempati, Nak. Mendengar penjelasan dari Bapak Kos, Dian malah semakin penasaran. Sebenarnya ada apa sih di kamar itu? Dan kenapa sampai tidak boleh dihuni? Tapi usaha Dian tidak berhenti sampai di situ. Dian terus-menerus membujuk Bapak Kos agar diizinkan pindah ke kamar itu. Hingga akhirnya, Dian diperbolehkan pindah ke kamar nomor 4 itu, tapi dengan satu syarat. Kalau kamu memaksa, tapi selama Nak Dian tinggal di kamar nomor 4 itu, Nak Dian tidak boleh tidur dengan memposisikan kepala ke arah utara. Kalau Nak Dian bersedia dengan apa yang Bapak katakan, Nak Dian boleh tinggal di kamar itu. Ya sudah, Pak. Saya bersedia. Setelah perbincangan dengan Bapak Kos, Dian pun segera berangkat bekerja dengan berniat pindah ke kamar itu besok. Karena kebetulan besok dia mendapatkan libur kerja karena tanggal merah. Sepulang dari kantor, Dian mengemasi barang-barangnya untuk persiapan pindah ke kamar nomor 4 tersebut. Dan siang itu, Dian boleh menempati kamar nomor 4 itu. Setelah diberi kunci oleh Bapak Kos, Dian segera membuka pintu kamar itu. Nah, belum sempat Dian membuka pintu kamar itu, Dian dikagetkan dengan kedatangan Ratih dari belakangnya. Mbak Dian, ngapain Mbak Dian di kamar itu? Mbak Rati, saya mau menempati kamar ini, Mbak. Kamu serius mau menempati kamar ini? Serius, Mbak. Saya penasaran dengan suara itu. Lalu Dian membuka kamar itu dan masuk, disusul Ratih dari belakangnya. Setelah pintu itu terbuka, ternyata kondisi kamarnya sangat berantakan. Kamarnya cukup luas, ada satu tempat tidur, satu lemari, cermin, meja kayu yang sudah lapuk, dan satu buah kursi goyang. Dan lukisan wanita yang sebelumnya pernah dilihat Dian. Kamar ini sepertinya sudah lama tidak ditempati, karena terlihat dari sarang laba-laba yang bersemayam di setiap pojokan atap kamarnya. Lalu Dian membersihkan kamar itu sambil sedikit dibantu Ratih. Ketika sedang sibuk membersihkan kamar itu, mereka mendengar ada suara anak kecil yang tertawa. Tidak lama kemudian, Ratih pamit keluar meninggalkan kamar Dian. Dan Dian lanjut membersihkan kamar itu sendiri. Setelah 30 menit, akhirnya kamar itu sudah bersih dari debu-debu yang menempel di sana. Kemudian Dian mengambil barang-barangnya dari kamar sebelumnya dan memindahkannya ke situ. Dian membuka pintu lemari yang ada di situ. Sekejap, Dian mendengar suara yang tadi sempat didengarnya, yaitu suara tertawa lirih anak kecil. Spontan, Dian langsung menoleh ke bagian penjuru kamarnya, tapi tidak melihat adanya siapapun. Pelan-pelan, Dian membuka pintu lemari dan Dian melihat ada sebuah mainan, yaitu congklak tua yang terbuat dari kayu. Melihat itu, Dian berpikir, apa ini ada hubungannya dengan suara anak kecil yang tadi? Dian memindahkan mainan itu ke meja dan menaruh barang-barangnya di dalam lemari. Setelah itu, Dian melihat keadaan luar kamar dari jendela. Dari situ, Dian melihat ada sebuah perkebunan dan terdapat satu pohon asam yang sangat besar. Sepertinya pohon ini sudah berumur puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Dan pohon itu menambah suasana horor kamar nomor 4 ini. Singkat cerita, 5 hari lamanya Dian menempati kamar itu. Dan tidak ada yang aneh. Dian tetap beraktivitas seperti biasa. Dan pada suatu hari, ketika Dian sedang di kantor, tiba-tiba Ian, lu tahu nggak? Kata si Benny, kos lu ada hantunya. Hantunya? Masa sih?
Lu tenang aja, Lin. Kosan yang gua tempatin aman, nyaman juga. Setelah pembicaraan Dian dan Erlin itu, Dian semakin yakin kalau ada sesuatu di balik rumah yang Dian tempati. Waktu itu sudah menunjukkan pukul 7 malam. Karena ada lembur, jadi terpaksa Dian harus pulang malam. Dan malam itu ketika Dian akan masuk ke dalam rumah, Dian disapa oleh seorang ibu-ibu. Kebetulan beliau sedang duduk di kursi depan rumah. Baru pulang nak jam segini. Iya, Bu. Ada lembur di kantor. Saya masuk dulu ya, Bu. Entah kenapa, ketika melihat ibu-ibu itu, bulu kuduk Dian merinding. Setelah itu, Dian beranjak menuju kamar kosnya. Sesampainya di dalam kosan, Dian dipanggil Ratih. Lalu, Dian pun masuk ke kamar Ratih. Mbak Dian, tadi di depan ngobrol sama siapa ya? Oh, tadi saya bertemu dengan Bu Kos, lalu saya menyapanya. Emang kamu sebelumnya udah pernah bertemu dengan ibu kos? Belum, Mbak. Baru kali ini. Ternyata orangnya ramah ya. Kamu pernah berpikir nggak kemana ibu kos selama kita tinggal di sini? Enggak, tapi katanya beliau tidak pernah keluar rumah. Memangnya kenapa, Mbak? Selama 2 tahun saya tinggal di sini, saya juga tidak pernah bertemu ibu kos sama sekali. Dan kata anak yang tinggal di sini, rumah ini hanya ditinggali bapak kos. Mendengar hal itu, Dian semakin penasaran. Setelah mendengar penjelasan dari Ratih, Dian pamit ke kamarnya. Tapi sebelum pergi ke kamarnya, Dian sempat melihat ke depan rumah yang tadi terdapat ibu kos yang sedang duduk. Tetapi ternyata ibu kos yang tadi sudah tidak ada di situ. Malam itu Dian tidak bisa tidur karena memikirkan kejanggalan itu. Ketika sedang memikirkan itu, tidak sengaja Dian melihat lukisan wanita yang tergantung di dinding kamarnya. Dan seketika itu dia mengingat sesuatu, bahwa lukisan wanita itu sangat mirip dengan ibu kos yang tadi sedang duduk di depan. Dian semakin bingung dibuatnya. Dian lekas mengambil selimutnya untuk tidur. Tapi sebelum diantar tidur, tiba-tiba kursi goyang yang berada di kamarnya itu terlihat sedang bergerak-gerak sendiri. Spontan, Dian langsung melempar kursi itu menggunakan bantal. Dan setelah dilempar, kursi itu tidak bergerak-gerak lagi. Dian penasaran kenapa kursi itu tiba-tiba bergoyang sendiri. Pelan-pelan Dian berjalan mendekati kursi itu. Lalu, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Siapa ya? Karena tidak ada jawaban, Dian pun segera membuka pintu kamarnya. Dan ternyata itu adalah Ratih. Dia datang dengan membawa beberapa ikat bawang putih. Melihat kedatangan Ratih, Dian mempersilahkan Ratih untuk masuk. Mbak Dian belum tidur. Belum, Mbak. Ada apa ya? Ini Mbak, saya bawakan bawang putih. Katanya bawang putih bisa menjauhkan dari gangguan makhluk halus. Waduh, gak usah repot-repot, Mbak Rati. Karena tidak ingin mengecewakan usaha Ratih, Dian pun menerima bawang putih pemberian Ratih. Setelah itu Ratih pamit untuk pergi ke kamarnya sendiri. Dan Dian langsung mengambil posisi tidur. Sebelum tidur, Dian sekali lagi memandangi kursi goyang yang tadi sempat bergerak-gerak sendiri. Pagi pun tiba. Pagi itu Dian memulai aktivitasnya ke kantor. Dan selama di kantor, Dian terus memikirkan kejadian tentang ibu kos yang semalam ditemuinya. Akhirnya Dian mempunyai inisiatif untuk menanyakan hal ini ke tetangga rumah kosnya. Sepulang dari kantor, Dian mengajak Ratih untuk mendatangi salah satu tetangga rumah itu. Dan Ratih pun menyetujuinya. Mereka datang ke salah satu rumah tetangganya. Sampai di rumah itu, Dian dipersilahkan masuk dan Mbak-mbak ini
yang tinggal di kosan Pak Muhtar ya? Iya, Pak. Saya yang tinggal di kosan itu. Bolehkah saya bertanya sesuatu, Pak? Boleh-boleh aja, Mbak. Memangnya mau tanya tentang apa sih? Saya mau tanya tentang ibu kos tempat saya tinggal, Pak. Mau masalah ibu kos. Jadi begini, Mbak. Dulu sekitar tahun 60-an, Pak Mukhtar sebagai pemilik kos ditimpa musibah yang bertubi-tubi. Bu Narsi, istrinya Pak Mukhtar meninggal dunia. Tepat ketika Bu Narsi melahirkan anak keduanya. Anak keduanya yang diberi nama Asti. Selang beberapa hari, Asti mengikuti kepergian ibunya. Jadi si Asti ini meninggal dunia juga. Sehingga tinggallah Pak Mukhtar sendiri. Jadi begitu, Mbak. Kalau boleh saya tahu, Pak, Arsi dan Bu Asti dimakamkan di mana ya? Oh, kalau itu mereka dimakamkan di perkebunan belakang rumah yang sekarang dijadikan kos-kosan. Setelah mendengar informasi dari tetangga kosnya, mereka bergegas kembali ke kosan. Dan malamnya Ratih tidak berani tidur di kamarnya sendiri karena takut. Setelah mendengar penjelasan dari tetangga kosnya tadi, malam itu Ratih ingin tidur di kamar Dian. Ya walaupun dia tahu kalau kamar itu berhantu, tetapi daripada tidur sendiri lebih baik dia tidur berdua dengan Dian. Malam itu tepat hari Kamis atau malam Jumat. Dian dan Ratih sama-sama sudah tertidur lelap di kamar nomor 4 itu. Tiba-tiba saat tengah malam, Dian terbangun dari tidurnya. Setelah terbangun, Dian melihat tidak ada Ratih yang tidur di sebelahnya. Dian pun mencari Ratih. Lalu ketika sedang sibuk mencari Ratih, Dian melihat ada seseorang anak perempuan yang membelakanginya yang sedang bermain congklak kayu di atas meja. Dian mengira yang bermain congklak kayu itu adalah Ratih. Dan anak perempuan itu pun memalingkan badannya ke arah Dian. Sontak, Dian kaget melihat anak perempuan itu yang ternyata bukan Ratih. Anak itu lalu lari ke pojokan lemari yang di situ terdapat sebuah cermin. Dian pun langsung berdiri dari tidurnya untuk mengikuti anak perempuan tadi. Pelan-pelan, Dian berjalan ke arah lemari. Dan betapa kagetnya. Waktu Dian berada di lemari, Dian melihat dari cermin ada sesosok Bu Narsi dengan pakaian serba putih sedang menatap dia dari belakang. Melihat keadaan itu, spontan Dian melihat ke arah belakang. Ternyata tidak ada siapa-siapa. Dan anak perempuan yang tadi bersembunyi di pojokan lemari pun sudah tidak ada. Seketika tubuh Dian bergetar hebat. Lalu sambil berdiri Dian pun berucap, Bu Narsi, selama aku tinggal di sini, kau adalah ibuku. Dan aku menganggapmu sebagai ibu kandungku sendiri. Izinkan aku malam ini untuk tidur dan beristirahat, Bu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Dian keluar dari kamarnya dan melihat kamar Ratih. Ternyata Ratih sedang tidur nyenyak di kamarnya sendiri. Melihat Ratih yang sudah ada di kamarnya, Dian pun kembali ke kamarnya untuk tidur. Setelah kembali ke kamarnya, Dian tidak bisa tidur karena terus-menerus kepikiran kejadian yang tadi dilihatnya. Sudah beberapa kali Dian mencoba memejamkan matanya, tetapi tetap saja tidak bisa. Lalu ketika Dian sedang terjaga,